wabarakatuh. Nama saya Rondi. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh sedimentasi terhadap penyebaran terumbu karang di Teluk Pondama, Papua. Ini merupakan salah satu jurnal geologi kelautan yang disusun oleh Pernawati Y dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya ada pendahuluan latar belakang. Berkaitan dengan rencana pembangunan wilayah khususnya daerah Indonesia Timur dengan daerah lainnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan mengadakan penelitian pendahuluan berdasarkan dengan litbang lingkungan pesisir dan potensi energi sumber daya dan mineral Wondama Papua di Teluk Wondama. Nah, untuk memenuhi rencana tersebut, maka diperlukan data awal untuk mengembangkan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, salah satu datanya adalah data geologi lingkungan. Data geologi lingkungan dalam arti untuk mengetahui sejauh mana ekosistem terumbu karang yang dikaitkan dengan sebaran sedimen, terutama sebaran sedimen lumpur yang ada di daerah penelitian. Nah, daerah penelitian ini di perairan Teluk Wondama ada daerah yang memiliki sumber daya alam hayati laut yang melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah ekosistem terumbu karang menurut Mas Duki dan kawan-kawan pada tahun 2016. Selanjutnya, terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km kubik yang tersebar dari perairan kawasan barat Indonesia sampai kawasan timur Indonesia menurut teori pada tahun 2000. Nah, selanjutnya adalah manfaat yang terkandung di dalam terumbu karang sangat besar dan beragam, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Jadi untuk manfaat yang langsung itu dapat dinikmati oleh manusia, adalah manfaat sumber daya ikan, batu karang, pariwisata, penelitian, dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk manfaat yang secara tidak langsung adalah seperti yang kita ketahui bahwa terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai atau berbagai keanekaragaman hayati dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian yang ada di jurnal ini ada dua, yaitu pemetaan karakteristik pantai dan percontohan sedimen atau batuan dasar laut. Yang pertama itu pemetaan karakteristik pantai. Nah, pemetaan karakteristik pantai ini merupakan pengamatan hasil lapangan, terutama pada batuan yang ada di sepanjang pantai, perubahan garis pantai, jenis pantai, dan karakter dominan garis pantai. Pengamatan ini yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh biologi, fisika, kimia, dan pengaruh biologi serta manusia. Untuk selanjutnya, salah satunya adalah pengaruh fisika, terutama pengaruh aktivitas hidroseografi. Nah, hidroseografi ini berupa gelombang dan arus yang tercerminkan penampakannya di lapangan. Sedangkan pengaruh kimia antara lain oleh pelakukan kimia fisika dari batuan gamping tepi pantai yang menyebabkan terjadinya abrasi, atau pertumbuhan dari biologi yang berupa koral yang menyebabkan pantainya terhalang oleh koral dan menjadi pantai tumbuh. Selanjutnya adalah percontohan sedimen atau batuan dasar laut. Percontohan sedimen yang dimaksud ini sebenarnya percobaan ini telah dilakukan untuk percontohan common atau grab sampler, yang dimana diambil 20 contoh sedimen pantai dan 45 contoh sedimen dasar laut. Dan sampel tersebut dilakukan analisis laboratorium terhadap 16 contoh. Terus dari hasil analisis tersebut, analisis besar butiran akan dibuat peta sebaran sedimen dasar laut. Kemudian dengan mengamati peta sebaran sedimen dasar laut, maka akan dapat ditentukan di mana sebaran terumbu karang terdapat di Teluk Wondama dan sekitarnya, dan bagaimana hubungan dengan sebaran lumpur yang ada di lokasi penelitian tersebut. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama, kita mengetahui tentang peta karakteristik pantai. Nah, pada penyelidikan ini, pengamatan karakteristik pantai dilakukan secara manual atau langsung sepanjang garis pantai dengan batasan arah laut pada kemampuan telanjang melihat dan batasan arah darat kurang dari 1 km. Pengamatannya relatif lebih bersifat deskriptif, yakni yang terlihat di sepanjang pantai pada saat penyelidikan lapangan langsung, yakni pada musim kemarau atau musim angin tenggara dan selatan. Selanjutnya peta karakteristik pantai Teluk Wondama. Pada gambar slide sebelumnya, kita lihat bahwa mengonversikan beberapa parameter karakter pantai sepanjang garis pantainya, dan beberapa parameter antara lain. Yang pertama itu morfologi daratan atau big beach morfologi, yaitu dibedakan menjadi dua satuan, yakni satuan pendataran dan satuan perbukitan. Untuk satuan pendataran hanya menempati bagian ujung
bagian ujung selatan daerah penyelidikan, yakni dari muara sungai hingga ke selatan sebagian besar pantai daerah penyelidikan merupakan satuan bukitan yang dapat dibedakan jenis reliknya, yaitu di bagian barat berelief sedang sedang berelief sedang dengan puncaknya bergelombang, sedangkan perbukitan bagian timur berelief tinggi dan terjal dengan puncak bergelombang, tetapi pantainya berupa pantai berpasir. Kedua morfologi daratan ini dipisahkan oleh Teluk Wondama. Selanjutnya adalah jenis material daratan atau back beach material, yaitu jenis material ini sesuai dengan morfologi daratannya. Uh, satu satu pendataran ditempati oleh material tidak terkonsolidasi seperti aluvium, umumnya lumpur, terdapat di bagian selatan daerah selidikan atau di daerah penelitian. Perbukit, sedangkan satuan perbukitan berelief sedang ditempati oleh batu gamping tak terbedakan dan batu metamorfik genus menempati perbukitan berelief tinggi. Selanjutnya adalah morfologi pantai atau beach morfologi, yaitu pada penelitian ini hanya dibedakan menjadi pantai muka atau force floor, yakni pantai yang mempunyai paras pantai dan tidak berpantai atau no beach, yakni pantai yang tidak mempunyai paras pantai seperti tebing, terjal atau bangunan pantai. Selanjutnya adalah proses pantai atau coastal process, yaitu selain bersifat deskriptif, parameter ini juga bersifat penafsiran. Pada laporan tim Wondama menurut Mas Duki dan kawan-kawan pada 2006. Selanjutnya, berdasarkan proses dominannya, maka secara umum pantai daerah penelitian didominasi oleh proses marin atau oceanografi, yakni gempuran gelombang dan arus dengan energi ke arah darat. Hal ini sesuai dengan pantai-pantai di Indonesia yang terbuka dan berhubungan langsung khususnya di daerah penelitian dengan Samudra Pasifik. Proses dominan lainnya adalah proses fluvial yang terjadi khusus di daerah sekitar muara sungai yang energinya ke arah laut atau ke arah Teluk Wondama. Proses fluvial ini ditafsirkan hanya menjadi pada saat musim hujan, di mana sungai-sungai intermittent yang terlihat saat penyelidikan di lapangan menjadi berair dan mampu membawa material-material darat menuju ke laut. Baik, selanjutnya peta sebaran sedimen permukaan dasar laut. Nah, berdasarkan hasil analisis besar butir dari hasil pengayakan yang dilakukan di laboratorium Litbang Geologi Kelautan, kemudian dimasukkan ke dalam segitiga pol 1980. Untuk menentukan jenis sedimen dari hasil pengayakan besar butir, maka sedimen pantai terdiri dari pasir dan pasir berikilan, sedangkan sedimen permukaan dasar laut terdiri dari pasir lanau pasiran, serta lanau. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Jadi yang pertama adalah lokasi terumbu karang berdasarkan sebaran lumpur. Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, daerah penyelidikan terdiri dari pembukitan dan sebaran kecil daratan, sebagian kecil daratan yang dialiri sungai. Daratan sebelah barat Teluk Wondama didominasi oleh perbukitan yang dibentuk oleh batu gamping limeskin yang banyak dipotong oleh sungai-sungai kecil, yang mana air sungai yang membawa endapan hasil erosi terhadap batu gamping tersebut akan mengalami proses filtrasi alami, sehingga kandungan endapan lumpur walaupun ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi kita dapat lihat pada gambar sebelumnya. Bukti dari adanya endapan lumpur di bagian barat Teluk Wondama ini adalah adanya tumbuhan bakau di muara-muara sungai kecil, sedangkan ke arah perairan teluk terumbu karang tumbuh dengan baik. Oke, selanjutnya hasil pengamatan lainnya adalah sungai-sungai kecil di bagian barat Teluk Wondama yang melewati batu gamping ini, airnya tentunya akan banyak mengandung unsur karbonat, sehingga menjadikan terumbu karang lebih mudah tumbuh di sepanjang pantai sebagai bagian barat dibandingkan bagian timur teluk. Dikarenakan kandungan lumpurnya lebih sedikit, maka pantai bagian barat teluk memiliki kejernihan air yang lebih jernih daripada air di bagian timur teluk, sehingga sebaran terumbu karang terlihat lebih baik dibandingkan di bagian timur. Berdasarkan pengamatan di lapangan juga bahwa harus sejajar pantai dominan berasal dari arah utara teluk atau perairan Samudra Pasifik berada di utara, menyusuri pantai bagian barat dan pantai bagian barat dan selanjutnya mengarah ke selatan untuk selatan teluk dan
berputar ke arah utara dengan menyusuri pantai bagian timur. Pada waktu arus bergerak ke arah utara, lumpur yang berada di ujung selatan teluk ikut terbawa dan banyak terendapkan di pantai sebagian timur Teluk Gondama. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tanaman bakau berkembang jauh lebih baik di pantai timur dibandingkan di pantai bagian barat Teluk, tetapi minim akan terumbu karang. Yang kedua, identifikasi faktor yang mempengaruhi kondisi terumbu karang. Dalam menentukan kondisi terumbu karang, didasarkan hanya pada pengamatan terhadap sebaran ukur dan kejadian air laut dan hasil analisis data lapangan atau peta karakteristik pantai dan peta sebaran sedimen dasar laut, sehingga dapat diketahui bahwa kondisi terumbu karang di Teluk Gondama masih terlihat jelas dan utuh, terutama di bagian barat Teluk. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ekosistem yang baik terhadap terumbu karang di Teluk Gondama antara lain yang pertama bahwa sebagian besar masyarakat daerah masyarakat daerah tersebut atau nelayan khususnya sekitar Teluk Gondama masih mempunyai pola hidup yang sederhana dengan tingkat hunian atau populasi yang sedikit. Seperti contohnya, sebagian nelayan banyak yang masih menggunakan alat penangkapan ikan tradisional, yaitu alat pancing atau jala, sehingga dengan tidak sadar mereka dapat menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan laut. Yang kedua, terdapatnya hutan-hutan bakau yang masih lebat. Karena masih lebat, belum ada pengundulan sehingga pada saat hujan maka suspensi sedimen pada air limpasan relatif sedikit. Yang ketiga, dengan mengamati peta sebaran sedimen dan karakteristik pantai maka dapat diketahui bahwa sebaran lumpur walaupun ada tetapi tidak banyak sehingga menjadi air laut jernih dan memungkinkan terjadinya pertumbuhan terumbu karang dengan didukung oleh adanya fotosintesis yang baik. Selanjutnya, adanya sebaran endapan lumpur di bagian timur Teluk dapat dibuktikan dengan banyaknya hutan bakau atau mangrove yang lebat di sepanjang pesisir pantai. Hutan bakau ini tumbuh dan terjaga dengan baik dan lokasinya jauh dan pemukiman sehingga sangat kecil sekali kemungkinan dengan kerusakan yang disebabkan oleh penebangan atau pengundulan. Hutan bakau yang berkembang baik di pesisir ini akan sangat berguna bagi perkembangan ekosistem laut, di mana ikan dan udang akan menjadi tempat bertelur. Selain itu, hutan bakau ini juga dapat berfungsi sebagai penahan abrasi pantai. Selanjutnya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut, terutama terumbu karang, erat kaitannya dengan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Jika terumbu karang terjaga dengan baik, maka sumber perikanan juga akan terus memberikan pasokan makanan bagi manusia. Sebaliknya, kerusakan terumbu karang berdampak pada masyarakat di sekitar kawasan pantai. Hancurnya terumbu karang menyebabkan kadar karbon dioksida air semakin tinggi, mengakibatkan kematian biota-biota laut yang berimbas pada manusia sebagai mata rantai terakhir dalam pemanfaatan potensi laut. Selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan pemetaan karakteristik pantai, daerah penelitian secara morfologi dapat dibagi menjadi morfologi daratan atau back beach morfologi dan dapat dibedakan menjadi dua satuan, yakni satuan pendataran dan satuan perbukitan. Sedangkan berdasarkan dari jenis material daratan atau back beach material dapat dibedakan menjadi dua satuan, yaitu satuan pada pendataran ditempati oleh material tidak terkonsolidasi seperti aluvium, umumnya lumpur, umumnya terdapat di bagian selatan daerah penelitian, sedangkan satuan perbukitan berelief sedang ditempati oleh batuannya linskin dan batuan metamorfik genus menempati perbukitan berelief tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis besar butiran dan hasil pengayakan yang dilakukan di Laboratorium Puslimbang Geologi Kelautan, maka sedimen pantai terdiri dari pasir dan pasir berikilan, sedangkan sedimen permukaan dasar laut terdiri dari pasir laut, danau pasiran, dan danau. Selanjutnya adalah Teluk Gondama memiliki sumber daya alam hayati laut. Salah satunya yaitu ekosistem terumbu karang dan hutan bakau. Walaupun sebaran terumbu karang dan hutan bakau tidak merata, tetapi yang terdapat di Teluk Gondama termasuk masih baik dengan tingkat pelumpuran di bagian utara lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pelumpuran di bagian selatan, dan begitu juga di bagian barat lebih sedikit dibandingkan dengan bagian timur. Mungkin cukup sekian. Sekian dan terima kasih. Jelas saya Pak Jaya Mahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.